Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang teror rumah Belanda. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Sore itu rintik hujan masih membasahi desa Rambat. Sekumpulan orang berdiri rapat, mengelilingi liang lahat berukuran kecil sekedar cukup untuk seukuran bayi. Tangis seorang ibu muda pecah. Terpaku menatap si anak dengan tatapan kosong. Sang suami memeluknya, tak mampu berkata lebih. Berusaha tegar dengan takdir yang sudah dituliskan. Jenazah bayi mungil itu terlihat begitu kecil dengan kain kafan yang membungkusnya. Doa singkat dia panjatkan. Jenazah segera ditimbun. Proses penguburan dilakukan dengan cepat. Seolah ada tarikan magis untuk menyudahi semuanya. Ya Allah, dak tega aku, ucap salah seorang perempuan. Sudah, kasihan Nining. Semua sudah takdir, balas perempuan lainnya. Tetes hujan kembali turun, mengaburkan isak tangis Nining meratapi nasibnya. Tak ada lagi kata perpisahan, selain langkah kaki yang mulai meninggalkan pemakaman itu. Waktu berganti, malam kian larut, suasana benar-benar sepi. Yang terdengar hanya tetes sisa air hujan yang membasahi tanah berlumpur. Begitupun di pemakaman, begitu sunyi, tak ada satupun suara yang muncul. Bahkan orkestra jangkrik yang biasa menemani para mayit ikut membisu. Dalam keremangan, samar dari kejauhan, satu sosok berjalan pelan, menggenggam benda berat berujung besi di tangannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya? Semua saksi bisu pun tak sanggup melihat saat manusia itu berdiri diam di depan makam yang masih baru. Di bawah sinar rembulan yang tertutup awan, sosok itu sesaat hanya berdiri menghadap ke bawah gundukan tanah. Tidak ada ekspresi di gurat wajahnya. Lalu, satu cangkulan ia hempaskan di tanah basah itu. Terus ia lakukan sampai mengenai papan kayu yang disusun begitu rapi. Kemudian tanpa suara, tanpa aba-aba, ia melompat ke dalam liang, mengambil satu persatu papan kayu. Hingga terlihat satu bungkusan kecil berwarna putih bernodakan tanah. Tanpa rasa takut, ia mengambil jasad bayi itu, lalu naik ke atas liang lahat. Kini ia duduk di makam sebelahnya, meminang jasad bayi itu seolah anaknya sendiri. Tak lelo 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 ledung, juk menengo anakku cah bagus. Sosok itu terus menembang. Disinari cahaya rembulan yang mulai terang, tak ada rasa takut, hanya perasaan iba, tak tega dengan kesendiriannya. Paginya, warga desa Rambat dihebohkan dengan penemuan makam bayi yang dibongkar secara ugal-ugalan. Kejadian ini membuat semua warga geram sekaligus khawatir, termasuk para ibu hamil yang ada di desa itu. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi. Setahun yang lalu, ada peristiwa serupa. Banyak kasak-kusuk menyebutkan jasad bayi itu dimangsa hewan buas. Ada pula yang mengatakan jika ada orang yang sedang melakukan ritual ilmu hitam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rama membuka pelan pintu rumah peninggalan Belanda. Semerbak aroma apek bercampur lembab menguar memenuhi hidungnya. Santi di sebelahnya tak luput merasakan. "Mas," ucapnya singkat menggenggam erat lengan suaminya. Rama mengidarkan pandangan, menyisir ruangan kecil itu. Kesan pertama yang muncul adalah antik. Bibirnya tersungging senyum kecil, tak menyangka bakal mendapatkan rumah yang selalu ia idamkan. "Mas, yakin kita tinggal di sini? Mending cari kontrakan atau rumah kos deh," kata Santi. "Loh, yakin dong. Lihat ini, cantik bukan?" ucap Rama sambil menarik tangan Santi untuk melihat lukisan pria Belanda di ujung ruangan. Serem. "Kita cari kontrakan lain aja lah, Mas," ucap Santi khawatir. Mau cari rumah baru itu butuh waktu. Kita cuma 1 tahun di sini. Setelah itu kita pulang ke kota. Toh, jarak rumah ini dan perkebunan kopi kan jauh lebih dekat. Ngirit ongkos, kata Rama sambil mengelus kepala istrinya lembut. "Tapi Mas,"
Rama menggeleng, menangkupkan kedua tangannya ke pipi Santi. Kenapa toh sayang? Bukannya kita mau mendambakan memiliki rumah sendiri toh? Sekarang impian kita sudah terwujud loh. Apalagi sebentar lagi bakal ada calon bayi. Iya bener mas, tapi rasanya ada yang aneh sama rumah ini, kata Santi. Sudah, ayo kita bereskan pakaian, setelah itu kita istirahat, kata Rama mendorong pelan tubuh Santi agar segera masuk ke dalam kamar. Tak berbeda dengan ruang depan. Di dalam kamar utama kesan antik masih terasa begitu jelas. Dipan kayu dengan kelambu di atasnya. Nah, ini kamar kita. Cantik kan? Santi menghela nafas berat. Perlahan ia berjalan, mengelilingi kamar. Sedang Rama hanya memperhatikan istrinya dari ambang pintu. Kapan terakhir rumah ini ditempati, mas? Tanya Santi sambil mengusap permukaan meja kayu. 3 bulan mungkin? Atau kurang tahu lah, jawab Rama acuh. Ya sudah, aku ambil barang-barang lain, kamu beresin pakaian aja, kata Rama berlalu pergi. Santi tak punya pilihan lain, ia hanya bisa menuruti keinginan suaminya itu. Segera ia mengambil koper, mulai membereskan pakaian mereka. Santi termenung, ia menajamkan pendengarannya. Mas, tanya Santi menatap ke arah pintu. Tap, tap, tap. Santi terlonjak. Dia baru saja mendengar ada anak kecil berlarian melewati kamar tidurnya. Perlahan Santi bangkit. Ia memastikan takut ada seorang masuk ke dalam rumah ini. Saat ia sampai di ambang pintu, Santi tak melihat siapapun, tapi kembali mendengar suara tawa anak kecil. Bukan hanya satu orang, melainkan beberapa anak, seolah mereka sedang bermain di rumah itu. Kini Santi berjalan ke arah belakang, tetapi di bagian dapur ia juga tak melihat gerombolan anak-anak itu. Lalu saat membuka pintu belakang, ia mengerang lega. Tampak beberapa anak memang sedang bermain di dekat sumur lengkap dengan alat timbanya. Sesaat Santi mengamati bocah-bocah itu bermain dengan senyum mengembang. Kemudian satu bocah laki-laki itu berhenti menatap Santi dengan senyum khasnya. Lalu tanpa Santi duga, si bocah langsung berlari ke arah sumur dan langsung melompat ke dalam. Astagfirullah, teriak Santi. Ia langsung berlari menuju ke arah sumur. Dengan jantung berdebar, Santi melongokkan kepalanya ke dalam. Dilihatnya anak itu seperti tenggelam menggapai-gapai permukaan. Santi makin panik. Ia berusaha menurunkan ember timba, berharap bisa menolong bocah itu. Sedang anak-anak lainnya seperti tak terganggu. Mereka terus asik bermain di belakang Santi. Tolongin, kata Santi panik. Mereka semua terdiam, memandang Santi dengan pandangan aneh. Lalu, salah satu dari mereka berjalan mendekat. Lungoh, bisiknya menunjuk ke arah Santi. Santi merinding hebat, matanya tak berkedip. Ia baru saja menyadari kalau wajah anak-anak itu tidak normal, begitu pucat, seolah tak ada darah di tubuh mereka. Sesaat mereka masih menatap Santi, lalu kembali bermain seolah tak terjadi apa-apa. Dek, astagfirullah, jerit Santi kaget saat Rama menepuk pundaknya. Itu mas, anak-anak. Sesaat Santi terdiam. Lalu ia langsung berlari ke arah sumur tua. Rama yang melihat itu begitu panik. Ia sigap memegangi tubuh Santi erat-erat. Kamu mau ngapain? Mas, itu, tolong. Ada anak kecil jatuh ke sumur, jerit Santi. Rama kebingungan. Ia menarik Santi menjauh dari sumur, melongokkan kepalanya. Lalu ia kembali menatap istrinya kebingungan. Kamu melindur? Tanya Rama khawatir, meski hatinya merasa kalau istrinya sedang tidak tidur. Apa sih? Buruan tolongin. Ya Allah mas, kata Santi. Apa yang mau ditolongin? Menimba air, kata Rama mendekat ke arah Santi. Santi menepis tangan Rama. Ia langsung melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Benar saja, tak ada apapun. Bahkan air di dalamnya tampak bergoyang tenang. Tapi tadi ada anak-anak loh mas, kata Santi matanya menyisir sekitaran. Ia benar-benar kebingungan. Kemana perginya anak-anak itu? Bukannya tadi ada bocah bermain di sini? Sejak kapan mereka pergi? Terdengar helaan nafas kasar dari Rama. Ya sudah yuk masuk. Udah mau maghrib, kecapean pasti kamu, kata Rama sambil menarik tangan Santi agar mengikutinya. Tapi mas, tanya Santi. Sudah, jangan dibahas lagi,
kata Rama. Malamnya suasana begitu hening. Rumah itu sedikit berjarak dengan tetangga. Mungkin saja dulu si pemilik memang menginginkan jauh dari keramaian. Namun, justru itu yang Santi khawatirkan. Contohnya saja malam ini, tak ada suara apapun. Bahkan suara kendaraan bermotor pun tak terdengar sama sekali. Belum lagi kejadian sore tadi. Ia yakin kalau sedang tidak berhalusinasi. Kalaupun itu setan, kenapa begitu padat? Aduh, kata Santi saat merasakan tendangan kecil dari perutnya. Perlahan ia bangkit, membenarkan posisinya agar lebih nyaman. Santi langsung menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdebar begitu keras. Kali ini dia sadar, suara itu bukan hanya di kepalanya. Santi memperhatikan pintu, memastikan kalau ia tidak salah dengar. Ngelamun. Kesambet nanti kamu. Astagfirullah mas, ngagetin aja lo kamu itu. Ucap Santi jengkel, memukul perut suaminya dengan keras. Aduh, kok dipukul loh? Kata Rama memegangi perutnya. Ya anggap aja kamu ngerasain ditendang sama anakmu, ucap Santi. Rama tersenyum, langsung memposisikan dirinya jongkok di depan Santi. Pria itu mengelus perut istrinya yang sudah mulai membuncit. Mas, tadi aku dengar ada suara di luar, kata Santi. Suara? Orang ronda? Tanya Rama sambil memakai pakaiannya. Bukan, tapi seperti tawa bocah, kata Santi. Rama mengerutkan dahinya. Tanpa bicara, ia berjalan ke arah jendela, membuka daunnya, lalu kepalanya melongok. Santi menanti dalam diam. Lalu tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba Rama berjalan ke arah pintu kamar dan berlalu pergi. Santi menunggu dengan rasa gelisah. Baru semalam saja rumah ini sudah membuatnya begitu tak nyaman. Santi langsung menoleh ke arah jendela. Kali ini suara tawa itu jauh lebih jelas, meski terdengar lebih berat. Tok, tok, tok. Santi terperanjat. Mas, jangan bercanda deh, teriak Santi. Namun tak ada jawaban apapun. Santi kembali terlonjak. Ia segera berdiri tanpa mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Krek. Jantung Santi sudah hampir lepas dari tempatnya. Ia terus memanggil nama suaminya, namun tak ada jawaban apapun. Lalu perlahan, jendela kayu besar itu terbuka. Suara kikik tawa makin terdengar jelas. Dor! Aduh! Ucap Santi langsung memegangi perutnya. Rama yang panik langsung melompat dari luar rumah. Ia langsung jongkok di depan Santi. Kenapa dek? Tanya Rama. Santi yang murka tak menjawab. Heran dengan kelakuan suaminya itu. Bisa-bisanya bercanda di waktu seperti ini. Puk, 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 puk. Aduh, ampun, ampun, ampun. Teriak Rama berusaha melindungi kepalanya dari pukulan Santi. Mampus, mampus, jerit Santi sambil menjambak rambut Rama dan menggerakkan ke kanan dan kiri. Beruntung dia hanya kaget. Kalau sampai terjadi sesuatu pada janinnya, siapa juga yang bakal repot? Santi berhenti. Ia memandang nanar ke arah Rama, lalu tangisnya pecah tanpa suara. Tanpa mengatakan apapun, Santi berjalan ke arah ranjang, mengambil selimut dan menutup tubuhnya. Rama mendekat ke arah ranjang, memeluk tubuh istrinya. Ia sadar candaannya keterlaluan. Santi, maaf, kata Rama. Tidak ada jawaban. Yang Rama dengar hanya isak tangis. Berulang kali Rama meminta maaf, namun Santi tak menggubris. Ia benar-benar sebal dengan suaminya itu. Hingga tanpa sadar, ia tertidur malam itu. Santi terbangun tengah malam. Perutnya terasa nyeri. Janin di kandungannya terus bergerak tanpa henti. Dek, ada apa toh? Yuk tidur, ucap Santi sambil mengusap perutnya. Namun pergerakan bayinya tak kunjung reda. Belum lagi rasa ingin ke toilet. Rasanya kandung kemihnya begitu penuh. Atau karena gerakan si janin yang terus menendangnya. Ia menoleh ke arah samping, berusaha membangunkan Rama yang tertidur pulas tanpa rasa bersalah sama sekali. Namun, berulang kali Santi menggoyangkan suaminya. Pria itu malah menutup kepalanya dengan bantal. Kebo sial, awas aja kalau minta jatah, ku betot itumu sampai lepas.
umpat Santi. Dengan perasaan kesal, mau tak mau ia beranjak. Kandung kemihnya sudah begitu penuh sampai perutnya terasa begitu kencang. Ada keraguan saat Santi keluar kamar. Rasanya rumah itu begitu sunyi. Belum lagi barang-barang antik di dalamnya membuat bulu kuduknya meremang hebat. Ingin membangunkan Rama sekali lagi. Namun hasrat untuk mengeluarkan cairan sudah di ujung tanduk. Nekat ia berjalan sendiri menuju ke bagian belakang rumah. Sesampainya di toilet, ia buru-buru menyelesaikan hajatnya. Tetapi saat ia berjalan kembali ke kamar, samar ia mendengar suara lirih dari luar rumah. Sesaat ia waspada, yakin kalau Rama sedang mengerjainya lagi. Namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Itu bukan suara tawa bocah, melainkan seseorang yang sedang menembang kidung lama. Tak lelon, lelo, lelo, ledong. Jantung Santi berdesir. Ia tahu kidung itu. Dulu sewaktu kecil neneknya sering menyanyikan tembang itu. Ingin segera kembali ke kamar. Namun rasa penasaran yang begitu tinggi membuatnya yakin kalau ini semua bukan suara setan. Karena dia pun juga mendengar suara berat langkah kaki. Kini Santi sudah berada di depan pintu belakang. Ia menempelkan telinganya ke arah daun pintu. Benar. Itu manusia, batin Santi. Tak lelo, 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 ledong. Jantung Santi semakin berdebar kencang. Kali ini ia memberanikan diri untuk mengintip dari cerah jendela di samping pintu. Di bawah cahaya rembulan yang samar, ia melihat seseorang berdiri membungkunginya menghadap ke arah sumur. Entah itu laki-laki atau perempuan, Santi tak bisa membedakan. Yang ia tahu, sosok itu hanya berdiri menembang di depan sumur tua belakang rumahnya. Seolah Santi terhipnotis, ia terus memperhatikan sosok itu hingga perlahan sosok itu berbalik. Santi menegang. Belum pernah ia melihat manusia sedemikian seram. Wajahnya tersembunyi dalam gelap. Yang terlihat hanya kilau putih rambut beruban. Bersamaan itu pula, kidung yang dinyanyikan sosok itu semakin terdengar keras di telinga Santi. Begitu pula janin di perutnya. Anaknya bergerak hebat, seolah ia pun ingin keluar dari perut ibunya. Aduh, kata Santi sambil memegangi perutnya. Namun tak mereda, justru gerakan janinnya semakin kasar dan kuat. Sehingga tiba-tiba kepala Santi terasa berat dan semuanya menjadi gelap. Santi mengerjap. Matanya terasa sakit. Saat sorot cahaya neon masuk ke dalam retinanya, ia mengerjap, mencoba memulihkan kesadarannya. Alhamdulillah, Bu Bidan, kata Rama sambil keluar ruangan. Perlahan Santi membuka mata. Ia sempat bingung, kenapa bisa sampai di tempat ini? Ingatan terakhirnya, ia sedang berada di dapur. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan di balik jendela gelap. Jelas, itu adalah sosok seorang wanita. Ia hanya berdiri memperhatikan. Rambutnya tak terawat. Wajahnya kurus sampai tulang tengkoraknya tercetak jelas. Ingin rasanya berteriak, namun tubuh Santi begitu lemas. Bahkan ia hanya bisa menangis ketakutan. Tap, tap, tap. Tolong, cek istri saya ya Bu. Saat Santi menoleh, ia mendengar suara langkah kaki dan suara suaminya. Lalu ia kembali menolehkan kepala ke jendela. Sosok itu sudah lenyap, namun meninggalkan satu tanda yang ditulis dengan uap air yang ada di kaca jendela. Santi semakin ketakutan. Entah apa yang dilakukannya, sampai ada penguntit gila yang berusaha untuk mencelakai janinnya. Pintu terbuka. Rama dan seorang wanita parubaya muncul dari baliknya. Loh, Santi? Kenapa nangis? Ada yang sakit? Ini aku udah panggilkan bidan, kata Rama panik saat melihat istrinya mengeluarkan air mata bening. Santi menggeleng. Ia menuju ke arah jendela. Spontan, saat Rama melihat itu emosinya naik. Astagfirullah, apa maksudnya? Tanya Rama menatap Santi dan bidan bergantian. Bapak, tenang, saya periksa dulu ya istrinya. Bapak, silahkan tunggu di luar, kata bidan. Tenang gimana Bu? Tadi saya keluar ruangan belum ada tulisan itu loh. Jangan-jangan memang ada orang yang berusaha mencelakai anak istriku, kata Rama. Istrimu aman di sini, jangan memeriksa. Istrimu aman di sini, aku hanya memeriksa. Lalu silahkan kalau mau menemani lagi, kata bidan sedikit lebih galak. Dengan langkah berat, Rama meninggalkan ruangan. Tapi Santi tahu,
Ia pasti sedang mengecek keluar puskesmas untuk mencari pelakunya. Saya Lastri, ibu saya periksa dulu ya, ucap bidan Lastri begitu lembut. Tanpa menunggu persetujuan Santi, Bu Lastri langsung melakukan pemeriksaan. Bahkan ia juga menyisir perutnya dengan tangan tuanya. Kadang ia juga mengusap pelan. Alhamdulillah, tidak ada kondisi serius, tapi jangan sampai pingsan lagi ya. Ibu hamil itu tidak boleh stres. Memangnya ada apa toh? Tanya Bu Lastri begitu keibuan. Iya Bu, maaf, kami baru pindah ke rumah peninggalan Belanda di ujung desa. Mungkin karena itu saya kelelahan, jawab Santi. Rumah ujung peninggalan Belanda? Tanya Bu Bidan tampak aneh. Iya Bu, ada yang salah? Oh ndak apa-apa. Sekarang kamu istirahat. Jangan pedulikan omongan orang tentang rumah itu. Dan satu lagi, orang yang kamu lihat di jendela itu namanya Nining. Orang gila di desa ini, kata Bu Lastri. Memangnya kenapa rumah itu Bu? Tanya Santi khawatir. Ingin dia menceritakan semuanya, tapi takut Bu Lastri menganggapnya gila. Nggak apa-apa, sudah. Sekarang kamu istirahat. Setelah infus habis, baru boleh pulang ya, kata Bu Lastri. Lalu berjalan keluar kamar. Setelah kepergian Bu Lastri, Mas Rama masuk ke dalam kamar. Mas, kita pindah ya. Aku ndak betah tinggal di sini, pinta Santi. Kamu itu sebenarnya kenapa toh? Gara-gara aku ingetin, tanya Rama bersalah. Santi menggeleng. Enggak Mas, cuma aku merasa ada yang aneh di rumah itu. Apalagi di sumur belakang itu loh. Tadi itu sebelum aku pingsan, aku lihat ada orang asing berdiri di depan sumur. Lalu dia itu menembang Jawa, jelas Santi. Tembang Jawa? Tanya Rama penasaran. Iya, kamu tahu kan lagu Tak Lelo Lelo Ledung yang sering dinyanyikan buat nidurin anak itu loh, kata Santi. Terus ya karena penasaran aku ngintip dari balik jendela. Pas orangnya noleh, anak kita itu nendang kenceng banget. Rasanya sakit banget. Terus aku pingsan, jelas Santi. Sejenak Rama terdiam, lalu memegangi tangan Santi erat-erat. Aku takut Mas, takut ada hal aneh di desa ini, di rumah itu, kata Santi. Shh, kamu yang tenang. Sekarang kalau kita mau pindah, ya pindah kemana? Di desa ini tuh kecil. Kalaupun ada kontrakan, ya di kota sebelah. Dan jaraknya jauh juga. Justru aku khawatir kalau berjauhan sama kamu, ucap Rama. Santi menggeleng. Mas, kamu lihat sendiri toh tulisan di kaca itu. Tadi Bu Bidan juga bilang itu perbuatan Nining. Nining siapa? Tanya Rama. Orang gila di desa ini. Ayolah Mas, kita pindah yuk, rengek Santi. Sekali lagi Rama menggeleng, menggenggam tangan Santi erat-erat. Kita bicarakan lagi nanti. Sekarang kamu istirahat, aku jagain di sini, ucap Rama. Santi menyerah. Percuma saja meminta kepada Rama. Ia pasti bakal menolak dengan 1000 alasan. Ia pun paham, di balik penolakannya itu, karena suaminya memang mengincar rumah itu agar bisa menjadi miliknya. Santi mencoba untuk memejamkan matanya kembali. Namun saat ia terpejam, justru bayang-bayang sosok di depan sumur yang sedang menebang itu selalu muncul. Namun karena mungkin pengaruh obat, perlahan matanya menjadi berat. Santi akhirnya tidur malam itu. Santi mengerja bangun dari tidurnya. Ia bingung. Kenapa sudah berada di kamar tidurnya? Bukannya tadi dia masih ada di rumah sakit? Lantas Santi beranjak, mencari di mana suaminya. Tetapi setelah mengecek ruangan demi ruangan di rumah itu, tak ada siapapun. Lalu samar, Santi mendengar sesuatu yang tak asing. Ia tanpa sadar melangkah ke arah sumber suara, seolah nyanyian itu memikatnya untuk mendekat. Saat Santi membuka pintu belakang, suasana masih sore menjelang maghrib, tetapi ada yang berbeda. Ia tak merasakan adanya kehidupan lain di tempat itu. Lalu dari tempatnya berdiri, Santi melihat beberapa anak kecil sedang bermain di dekat sumur. Mereka tertawa bahagia. Sejenak Santi mengamati mereka, lalu satu anak laki-laki berhenti. Ia menatap Santi dengan tatapan aneh. Mereka saling adu pandang. Bocah kecil itu tiba-tiba saja tersenyum.
senyum yang belum pernah Santi lihat selama ini. Bahkan kini bukan hanya anak laki-laki itu saja, melainkan semua anak yang ia lihat berdiri mematung memandangnya. Lalu bocah laki-laki pertama tadi berjalan pelan ke arah Santi. Langkahnya begitu lembut, seolah ia tak menapak tanah sama sekali. "Mbak, lagi opo toh?" tanya bocah itu. "Mbak, sedang apa toh?" Santi terdiam, seolah mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia begitu ngeri dengan jarak sedekat ini. Ia melihat wajah anak laki-laki itu begitu pucat. "Mbak, masuk rumah yuk, sudah mau maghrib. Ini bawa, tapi jangan di sini," ucap bocah itu. Santi menjerit. Ia ingin mundur dari tempatnya berdiri. Bocah laki-laki itu menggerakkan tangannya. Tanpa rasa sakit sedikit pun, ia meletakkan jari-jari kecilnya ke dalam rongga matanya. Santi begitu ketakutan. Ia ingin menjerit saat si bocah dengan senyum prihatin memberikan bola mata yang masih berlumuran darah. "Ojo meleng ya mbak, jangan melengah ya mbak," ucapnya. Santi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa terdiam, syok dengan apa yang barusan ia lihat. Tak lelo, 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 ledung. Terdengar suara tembang itu lagi. Kali ini bukan hanya Santi yang terlonjak, namun sosok anak kecil itu pun tampak ketakutan dan berlari pergi bersama teman-temannya. Kini Santi sendirian, masih belum bisa menggerakkan sejengkal pun ujung kakinya. Lalu dari arah samping ia mendengar suara langkah kaki yang jauh lebih berat. Satu sosok menggunakan pakaian serba hitam dengan kepala sudah beruban. Perempuan itu berjalan begitu pelan. Di tangannya seperti sedang menggendong seorang bayi. Namun yang membuat Santi ketakutan, bayi itu terpocong dengan sempurna. Sosok mengerikan itu terus berjalan ke arah sumur. Lalu ia meletakkan bungkusan kain itu ke tanah. Dan setelahnya ia menimba air sumur itu. "Duk," Santi gemetar hebat. Tak mengira perempuan itu memanggilnya. "Kesini ya Duk." Bagai terhipnotis, perlahan Santi berjalan ke arah perempuan itu. Ia tak bisa melawan, kakinya berjalan dengan sendirinya. Hingga saat sudah sampai di depan sumur, perempuan itu masih terus menimba. "Kanggo aku yo, buat aku ya," ucapnya. Santi masih tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung di sana. Lalu perlahan sosok perempuan itu berbalik. Santi tak bisa menangkap wajah perempuan itu dengan jelas. Yang pasti, ia mengusap perutnya dan terus menembang dengan suara serak mengerikan. Setelah itu, perutnya seperti melilit. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan. Santi terbangun, nafasnya memburu. Bahkan saat ia bangun dari mimpinya pun masih ada sensasi di perutnya. Seolah ada yang sedang mengelusnya. Hingga saat Santi menatap ke bawah, betapa kagetnya dia saat melihat Nining berdiri menunduk sambil mengelus perutnya begitu pelan. Hingga saat Santi menatap ke bawah, betapa kagetnya dia saat melihat Nining berdiri menunduk sambil mengelus perutnya begitu pelan. Sesaat tak terjadi apapun, Santi masih syok hingga perempuan itu menembang pelan, mengusap perut Santi pelan. "Ngidam getih," ucap Nining sambil berjalan keluar kamar. Santi tersadar, ia langsung menjerit sejadi-jadinya. "Ah!" ucap Santi dibarengi dengan rasa sakit yang teramat di perutnya. Rama yang ada di berangkar sebelahnya langsung melompat dan jatuh ke lantai. Loh, kenapa dek? Kenapa? Tanya Rama panik. Santi menggeleng, tangannya mengacung ke arah pintu. Langsung saja Rama berlari memastikan siapa yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. "Aduh!" teriak Santi saat perutnya kembali melilit menyakitkan. Belum lagi gerakan janin di dalamnya begitu keras. Rama kembali ke samping Santi, dibarengi dengan Bu Lastri dan satu orang perempuan muda yang masuk ke dalam kamar. Tanpa sepatah kata pun Bu Lastri langsung memeriksa Santi. Entah apa yang dilakukannya, perlahan rasa sakit di perutnya Santi berangsur menghilang. "Santi kenapa Bu?" tanya Rama.
Tampak Bu Lastri diam sejenak. Ia meminta kepada perawat satunya untuk mengambilkan obat. "Santi, kamu kenapa?" tanya Bu Lastri mengabaikan Rama. Dengan nafas terlengah, Santi mulai menceritakan apa yang barusan ia alami. Tetapi entah kenapa ia tak menceritakan soal ngidam getih. Setelah selesai, Bu Lastri menghela nafas panjang. Nining itu gila karena kehilangan anaknya. Di desa ini ia terkenal ngilmu. Aku sendiri dulu yang membantunya lahiran. Tapi setelah beberapa hari, tanpa rasa berdosa, Nining malah membunuh anaknya sendiri, kata Bu Lastri dengan pandangan sedih. "Terus dia sekarang ngincar anak kami?" tanya Rama. Bu Lastri menoleh ke arah pintu. "Tidak ada penyakit medis apapun di perut Santi." "Maksudnya?" tanya Rama. "Apapun yang sudah Nining lakukan harus segera dihilangkan. Kalau tidak, aku khawatir anak atau istrimu tidak akan selamat," ucap Bu Lastri pelan. "Tidak selamat gimana, Bu?" kata Rama panik. "Ya pengaruh ilmu hitam. Sudah banyak wanita hamil di desa ini yang menjadi incaran Nining. Tapi beruntung mereka bisa selamat. Kalau Nining gila, kenapa dia tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa?" tanya Santi ketakutan. "Sudah, bahkan dia pernah dipasung. Tapi entah bagaimana ia selalu lepas. Akhirnya warga desa membiarkan dia berkeliaran," jelas Bu Lastri. "Mas, kita pulang aja lah," kata Santi. Rama tampak bingung. Santi tahu kalau suaminya itu pasti memikirkan pekerjaannya. Kalian tenang. Semua itu bisa dicegah," kata Bu Lastri. "Kalian tenang, semua itu bisa dicegah," kata Bu Lastri. "Gimana Bu caranya?" tanya Rama. Bu Lastri berjalan mendekat ke arah Santi. Ia membelai perutnya begitu lembut dengan senyum penuh kasih sayang. Sesaat Santi risih dengan apa yang dilakukan perempuan itu, tetapi ia tak berani menghindar. "Kita lakukan ruatan," ucap Bu Lastri. "Ruatan?" tanya Rama. Iya, ruatan. Agar iblis atau apapun yang sudah menandai janin kalian tak bisa menyentuh Santi. Itu salah satu cara untuk menghentikan Nining, ucap Bu Lastri. Santi tampaknya tak setuju dengan usulan tersebut. Baginya sangat-sangat tidak masuk akal saat orang gila pembunuh dibiarkan berkeliaran. "Baik, saya setuju. Tapi Mas," kata Santi, "Dek, kita lakukan dulu apa yang ada. Kalaupun kita pergi, aku bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalaupun kita selamat dari tempat ini, bisa jadi mati kelaparan di luar sana," ucap Rama. Santi menghela nafas panjang. Ia tak berkutik. Jika saja kondisinya sehat, sudah pasti ia bakal angkat kaki dari tempat ini. "Setelah ini kalian pulang. Biar aku yang menyiapkan semuanya," kata Bu Lastri langsung pergi meninggalkan ruang inap. "Mas, kamu yakin? Aku merasa ada yang janggal loh," kata Santi. "Shh, sudah dek. Bu Lastri itu bidan senior di tempat ini. Sudah pasti dia pernah mengalami kasus serupa. Jadi kamu percaya saja sama aku. Biar kita semua baik-baik saja," kata Rama. Santi mengangguk lemah. Ia hanya bisa percaya dengan keputusan suaminya itu. Toh jika terjadi sesuatu, masih ada Rama di dekatnya. Malam selanjutnya Rama dan Santi menunggu kedatangan Bu Lastri di rumah mereka. Suasana tampak tegang. Sesekali Rama menanyakan kondisi istrinya. "Sudah, jangan panik. Ini kan cuma ruatan. Dulu pas nikah kita juga diruat kan?" kata Rama. "Ya, biar ndak sial, tapi tetap aja sial," kata Santi ketus. Memang benar, keluarga Rama yang masih kental dengan adat istiadat menjorok ke arah mistis kadang membuat aturan tak logis. Contohnya seperti malam ini. Di tengah ruangan semua sesajen sudah siap. 1 kendi tanah liat, ayam cemani, kembang mawar dan juga kemenyan serta dupa. Santi hanya membatin. Ruatan ini lebih mirip ritual pemujaan setan. Kenapa pula harus seperti ini? Memangnya tidak ada ustadz di tempat ini? Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu, bertepatan dengan jarum jam menunjukkan pukul 11 malam.
Rama langsung bergerak menyambut Bu Lastri. Kini wanita itu tak menggunakan pakaian dinasnya. Ia menggunakan pakaian kebaya berwarna hitam dengan rambut yang digelung mirip dengan sinden pewayangan. "Sudah siap?" tanya Bu Lastri tanpa basa-basi. Rama mengangguk, segera mempersilahkan Bu Lastri untuk memulai ruatan. Santi diminta membuka semua bajunya, hanya diperbolehkan menggunakan kain jarik yang sudah dibawa oleh Bu Lastri. Selanjutnya, ia diterlentangkan di atas tikar daun pandan. Bu Lastri mulai menghidupkan kemenyan dan dupa dan melakukan sesuatu yang tak bisa didengar oleh Santi. Seketika ruangan itu dipenuhi dengan asap dengan bau yang khas. Kepala Santi benar-benar pusing, bahkan rasanya perutnya mulai terasa melilit. Santi menahan agar tidak tumbang. Ia terus menggelengkan kepalanya. Sesekali tangannya mengelus perutnya mencoba meredam rasa sakit. Rama di sebelahnya tampak panik. Istrinya seperti menggeliat, sedangkan Bu Lastri tampak memotong ayam cemani dan menaruh darahnya ke dalam kendi. Bu Lastri kembali duduk bersila. Kini ia menghadap ke arah Santi yang posisinya sudah mengangkang layaknya orang mau melahirkan. Tiba-tiba saja kepala Santi rasanya mau pecah. Ia mengerang kesakitan, bahkan janin yang ada di perutnya seolah memaksa ingin keluar. "Dek," ucap Rama samar. Namun Santi tak bisa menjawab. Justru sekarang ia melihat anak-anak kecil yang sering bermain di rumahnya saat itu sedang mengelilinginya. Santi terus menggelengkan kepala, mencoba untuk menetralisir rasa sakit yang ada di kepalanya. Lalu ia mendapati satu bocah yang hadir di dalam mimpinya. Kini tak ada ekspresi bahagia, justru bocah itu termenung, seolah sedih dengan keadaan Santi. "Ojo meleng," ucap bocah itu begitu lirih. Santi bagai tersambar petir. Ia menyadari sesuatu. Bodohnya ia malah membuat ritual ngidam getih makin mudah dilakukan. "Mas!" teriak Santi. Namun terlambat. Sosok Bu Lastri yang ada di belakang Rama sudah bergerak cepat. Ia memukulkan ornamen padat tepat ke arah belakang kepala Rama. Prang! Rama tersentak, kepalanya menggeleng pelan lalu ambruk ke lantai. Sedang Bu Lastri kembali berjalan ke arah Santi. Kali ini dia duduk bersimpuh di samping Santi. Tangannya sesekali memegangi perut Santi yang sudah mulai membuncit. "Jaluk restumu Yonduk, minta restumu Yonduk." Santi menggeleng, tak mau memberikan apapun kepada setan itu. Kenapa ia tak menyadari? Kenapa ia tak mengenali sosok perempuan di sumur itu adalah Bu Lastri? "Ora gelem, tidak mau?" tanya Bu Lastri. Kali ini Bu Lastri mengurut perut Santi dengan keras, seolah sedang mendorong janinnya agar mau keluar dari perutnya. "Apa salahku?" isak Santi yang entah kenapa tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Bu Lastri memandang Santi dengan tatapan iba, entah karena dia kasihan atau memang sorot matanya begitu memuakkan. "Orang Duk, aku pengen anakmu. Ben jarno, ben dadi siji karo kanca-kancane." "Tidak ada, Nduk. Aku cuma pengen anakmu. Biarkan saja. Biarkan jadi satu dengan teman-temannya," ucap Bu Lastri datar. Santi menggeleng. Bahkan kali ini ia melihat dedemit anak-anak kecil itu mulai berlarian di dalam rumahnya. "Apa maksudmu? Lepas!" teriak Santi. "Tidak ada, Nduk. Aku cuma pengen cantik seperti kamu," ucap Bu Lastri. "Brengsek, lepas!" Bu Lastri tak menggubris. Ia justru beranjak mengambil kendi kecil dan mulai mengoleskan darah ayam cemani ke perut Santi. Seketika perut Santi seperti terbakar hebat. Bahkan janin di dalamnya ikut bergerak gila-gilaan. "Seikhlas Yonduk," ucap Bu Lastri. "Brengsek!" teriak Santi. Namun sepertinya percuma. Rumah ini berada di ujung desa. Belum lagi di luar sedang turun hujan. Bahkan di sampingnya Rama tergeletak tak berdaya. Dari kepalanya terus mengucur darah segar yang mulai menggenang. Lalu kembali Bu Lastri beranjak. Kali ini dia bergerak sambil menembang begitu lirih. Diambilnya lilin serta kemenyan, lalu ditaruh di dekat kedua kaki Santi. Santi sudah pasrah. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Jika ini memang takdirnya,
Ia hanya bisa meminta maaf kepada anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Kini rasanya udara semakin terasa begitu pengap. Bu Lastri duduk bersila, masih menembang dengan suara begitu mengerikan. Lalu tepat dari arah belakang rumah ada sesuatu yang muncul. Awalnya hanya tangan gelap, lalu perlahan sosok itu mulai menunjukkan wujudnya. Sosok itu begitu mengerikan, badannya bungkuk, ia bongkok. Wajahnya keriput namun memiliki taring di kedua ujung bibirnya. Belum lagi rambutnya yang putih tapi sudah mulai jarang. Sosok itu terus melangkah perlahan. Santi menjerit ketakutan berusaha untuk pergi dari tempat itu. Namun rasa sakit di perutnya begitu kuat. "Monggo Nyai," ucap Bu Lastri. "Kenapa? Apa salahku?" jerit Santi. "Tidak ada, Nduk. Ini hanya syarat agar Nyai Bajengpati bisa memberikan aku tambahan umur agar bisa merawat anak-anakku," ucap Bu Lastri sambil menunjuk ke arah bocah-bocah dedemit yang masih bermain di ujung ruangan. Santi tak habis pikir, Bu Lastri benar-benar gila. Ia yakin kalau dirinya bukanlah korban pertama. "Sudah ya, Nduk, aku minta maaf," ucapnya lirih. Santi memejamkan matanya. Ia hanya bisa bersikir pasrah. Sesaat ia merasakan ada sensasi dingin merambat di kulitnya. Lalu rasa menekan di perutnya. Sakit, begitu sakit. Rasanya seperti janinnya ditarik secara paksa. Belum lagi suara isak tangis bayi yang menggema begitu keras di telinganya. Santi mengerang. Prang! Seketika rasa dingin dan menekan itu berangsur menghilang. Dengan nafas terengah, Santi membuka matanya perlahan. Tampak di depannya satu sosok tak asing berdiri. Ia memegangi kendi kecil berlumuran darah, serta satu kendi lagi berisi air bening yang dituangkan ke perut Santi. "Nining!" teriak Bu Lastri. "Mau apa?" tanya Nining penuh dendam. Rasa sakit di perut Santi sudah berangsur menghilang. Ia benar-benar bingung. Bukannya Nining itu gila? "Ora usah melu-melu, tidak usah ikut-ikut," kata Bu Lastri. "Ora urusan," teriak Nining emosi langsung mengguyurkan sisa darah cemani itu tepat ke wajah Bu Lastri. Seketika udara di ruangan itu menjadi jauh lebih dingin. Sosok nenek bongkok yang tadi hampir mengambil janin Santi terlihat mundur. Ia menatap ke arah Bu Lastri. Hidungnya mengendus-ngendus di udara. Namun bukan hanya itu saja. Sosok anak-anak kecil yang sedari tadi bermain tiba-tiba menatap Bu Lastri dengan pandangan kesumat. Wujud mereka berubah seutuhnya. Bukan hanya pucat, namun penuh dengan darah mengerikan. "Ojo, ora, mandek, mandek," ucap Bu Lastri ketakutan. Namun terlambat. Sosok perempuan bongkok itu seperti menjilat tubuh Bu Lastri, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan. Sedangkan dedemit anak-anak kecil itu, mereka terus menembang, membuat suara tumpang tindih. Bu Lastri pun memegangi kepalanya. Ia berjalan sempoyongan, terus berjalan menuju ke arah sumur belakang. "Mati, mati, mati!" teriak dedemit anak-anak itu, hingga seolah tangan Bu Lastri bergerak sendiri. Ia terus membenturkan kepalanya ke pinggiran sumur. Nining yang melihat itu hanya menyeringai ngeri. Dan puncaknya, Bu Lastri mengangkat kedua tangannya. Ia memposisikan di antara leher dan ujung kepalanya. Krak! Terdengar suara tulang yang patah. Lalu Bu Lastri tumbang jatuh ke tanah. Hari itu desa Rambat gempar. Mereka tak menyangka bidan desa yang terkenal lemah lembut dan suka menolong ternyata dalang dari semua kekacauan ini. Selain itu, hal yang tak pernah mereka kira, ternyata semua mayat bayi yang diambil dari makam semua terkubur di sekitar sumur tua itu. Nining, dia sebetulnya tidak gila, hanya difitnah oleh Bu Lastri. Nining mengaku pernah melihat Bu Lastri berjalan ke sumur di belakang rumah ini dan memakan janin yang baru saja ia bersihkan dengan air sumur itu. Namun, waktu itu tidak ada warga desa yang percaya. Sedangkan Santi dan Rama akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Beruntung keduanya bisa diselamatkan meski kondisi Rama begitu parah.
Beberapa minggu setelahnya, Santi dan Rama kembali ke desa itu. Tampak keduanya tersenyum pada perempuan yang penampilannya jauh lebih manusiawi. "Ning, makasih," ucap Santi sambil memeluk perempuan itu. "Beruntung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, sudah mati kalian," ucap Nining. "Ning, aku masih penasaran. Air yang kamu gunakan itu yang dituangkan di perutku, itu air apa?" tanya Santi penasaran. "Air doa biasa. Tidak ada yang sakti, hanya manusia-manusia bodoh yang mau bersekutu dengan iblis," ucap Nining. Ketiganya terkekeh, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Akhirnya Santi dan Rama memutuskan untuk keluar dari desa itu, meski harus kehilangan mimpi dan pekerjaannya. Namun Rama belajar bahwa anak dan istrinya adalah harta paling berharga. Selesai. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Ngidam getih. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.